Sahabat-sahabat Terbang TV, hari ini saya merasa sangat bahagia sekali karena sekali lagi saya bertemu dengan Suhucong. Apa kabar Suhucong? Kabar baik Mas Eksan, gimana kabar? Saya juga baik, sehat. Kalau nggak sehat nggak mungkin di sini. Dan kali ini kami ditemani oleh Pak Broto. Pak, kabar baik Pak? Pangestu. Pak Broto bernama lengkap Samuel Subroto, nggih. Pak Broto ini merupakan cucu buyut dari Raden Panji Karsono yang merupakan tokoh yang berperan penting dalam penulisan sejarah Carita Lasem karena beliau menulis ulang Carita Sejarah Lasem yang pernah ditulis oleh Raden Panji Hamzah, yaitu pada tahun 1858. Kemudian Raden Panji Karsono menuliskannya lagi di tahun 1920 Masehi. Dan Pak Broto inilah yang merupakan salah satu dari cucu buyut dari Mbah Raden Panji Karsono. Nah, nanti ada satu segmen khusus kita akan membicarakan bagaimana peran penting dari Mbah Raden Panji Karsono beserta para keturunannya yang istimewanya beliau Pak Broto pada tahun 2023 kemarin ya telah melakukan renovasi terhadap makam beliau Raden Panji Karsono. Nah, sahabat-sahabat Terbang TV, kali ini disclaimer dulu ya, karena apa yang akan kita bahas nanti itu referensi utamanya adalah Carita Sejarah Lasem dan juga sejarah kawitane wong Jawa lan wong Kanung. Karena obrolan kita yang kemarin di Puncak Panggang, tepat seminggu yang lalu, itu banyak sekali para penonton yang tertarik, booming, viral, banyak komentar-komentar Pak Broto, terutama di Facebook, di YouTube, kaitannya bagaimana cara mendapatkan sumber yang kebetulan disampaikan oleh Suhucong kemarin, yang menurut mereka beda dengan sejarah-sejarah yang telah mereka pelajari selama ini. Nah, ini adalah sejarah Lasem yang ditulis oleh orang Lasem yang tanpa campur tangan Belanda. Betul. Nah, ini sangat menarik, yaitu Carita Sejarah Lasem. Nah, minggu lalu kita membahas Carita Sejarah Lasem sampai dengan ceritanya Mbah Santi Bodro. Mungkin nanti kita akan melanjutkan kaitannya dengan putra wayah Lasem, yaitu anak keturunan Mbah Wiro Bojro yang merupakan kakak dari Santi Bodro. Betul. Dan juga anak turun dari Santi Puspo, anak pertama Santi Badra. Nah, mungkin bisa kita mulai Suhucong. Boleh. Kita membabar tentang sejarah yang kaitannya dengan Carita Sejarah Lasem. Kami persilahkan ke Suhucong bisa menceritakan kaitannya dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukan para putra wayah Lasem, leluhur Lasem, terutama dalam melawan Belanda dan perjuangannya untuk melestarikan nguri-nguri pustaka-pustaka yang diwariskan oleh leluhur. Monggo, silakan. Mungkin saya akan awali begini dulu ya. Iya. Yang pastinya tanpa mengurangi rasa hormat. Iya. Saya coba untuk tutur tinularkan lah kisah-kisah heroik atau hebat yang ada di Lasem. Kalau kita merujuk kepada Perang Kuning, pastinya kita harus membedah dulu ini awalnya dari mana. Nah, dalam sebuah sudut pandang tertentu, memang tidak bisa dipungkiri. Dahulu itu adanya bentrok antara kaum Tionghoa di Batavia melawan VOC gitu loh. Gitu. Nah, kebetulan naasnya kaum Tionghoa tersebut terpukul mundur. Nah, yang selamat ini dari kaum Tionghoa itu larinya ke bumi Lasem. Gitu. Nah, memang ada salah seseorang yang dari kaum Tionghoa yang di Jakarta itu atau di Batavia dulunya ya. Itu namanya Eyang Sow Pancang. Harusnya tulisannya Sow Panjang gitu loh. Nah, itu nanti kalau di Ilat Nusantara atau Ilat Jowo dibilangnya sepanjang gitu loh. Nah, beliau ini akhirnya membuat sebuah plot lagi gitu loh, merapatkan lagi kekuatan-kekuatan dengan putra-putra wayah Lasem, ya sampai pada akhirnya nanti kan membangkitkan semangat lagi kan, gitu dari putra-putra wayah Lasem yang lain.
Nanti ada juga yang Raden Panji Margono, Wi Ingkiat atau Temung Widyaningrat, beserta juga Tan Kewi. Gitu loh. Nanti juga ada lagi dari daerah-daerah lain kayak Noyo Gimbal lah, Bupati Kartosuro, terus Grobogan. Dan apalagi nanti di kemudian harinya ada juga tambahan dari seseorang dari golongan muslim ya. Istilahnya namanya Kiai Haji Ali Baidowi. Gitu, atau dibilangnya Mbah Joyotirto. Nah itu kan memang memakan rentan waktu yang lama kan. Kalau yang memang versi yang awalnya itu 1740 sampai 43 ya. 1740 sampai 1743. Terus nanti ada lagi yang part keduanya lagi itu 1750. Gitu. Nah itu mungkin intronya dulu gitu loh. Iya, baik Sujung. Itu kan tadi diawali dengan penjelasan bagaimana ternyata rakyat Lasem itu juga pernah melakukan perlawanan terhadap VOC karena itu berangkat dari memori kolektif yang sudah disimpan sejak lama bahwa leluhur Lasem pernah diperlakukan tidak adil oleh VOC. Nah, mungkin jauh sebelum itu Sujung bisa menceritakan hasil pembacaan yang Sujung baca dari CSL, yaitu kaitannya dengan putra Pangeran Badranala, yaitu Eyang Wirabajra dan Eyang Santi Badra. Nah, kemarin kan baru Mbah Santi Badra ini. Nah, ini mungkin kita bergeser menceritakan kerandah dari Pangeran Wirabajra. Kemudian kita lanjutkan dengan perjalanan putra pembarep Eyang Santi Badra, yaitu Eyang Santi Puspa. Eyang Santi Puspa. Yang pertama, kalau kita andaikan mau membedah mengenai kerandahnya Eyang Wirabajra atau kakaknya Eyang Santi Badra ya, nanti kita harus melihat bahwa Eyang Wirabajra itu nanti di kemudian harinya kan memiliki seorang putra ya, bernama Wiranegara atau Mbah Brayut, seingat saya. Mbah Brayut ya. Nanti di kemudian hari Mbah Brayut ini akan menikah dengan Nyai Ageng Maloko. Nah, di versi-versi umum, memang Nyai Ageng Maloko ini emang kurang disentuh gitu loh. Atau kurang diekspos gitu. Karena ternyata Sunan Ampel itu, dia memiliki seorang putri wanita juga. Atau anak-anak wanita lah. Kakak dari Sunan Bonang. Yang bernama Nyai Ageng Maloko. Nah, kalau dari versi Lasem atau dari sisi Lasem, ini sangat memiliki peran penting. Nyai Ageng Maloko ini. Nah, Nyai Ageng Maloko ini nanti di kemudian hari dinikahkan dengan anaknya Eyang Wirabajra tadi yang bernama Eyang Wiranegara. Gitu. Nah, naasnya di kemudian hari Eyang Wiranegara itu harus wafat terlebih dahulu. Maka tampuk kepemimpinan Lasem sebagai adipati Lasem itu jatuhnya ke tangan Nyai Ageng Maloko. Itu berarti sebelum Santi Badra kembali ke Lasem ya? Sebelum Eyang Santi Badra kembali ke Lasem, tampuk kepemimpinan Lasem itu sudah jatuhnya di Nyai Ageng Maloko. Gitu. Nah, ya ketika nanti naasnya tadi seperti saya bilang bahwa ada wafatnya Eyang Wiranegara tadi, maka dari itu nanti di kemudian harinya, di saat tampuk kepemimpinan Lasem itu dipegang oleh Nyai Ageng Maloko, nanti Nyai Ageng Maloko itu didampingi lah oleh putra pembarepnya Eyang Santi Badra, yaitu Eyang Santi Puspa. Eyang Santi Puspa nanti diberikan sebuah wilayah untuk dijaga itu di lautan lebih fokusnya gitu loh. Makanya dibilang Dangpu Awang kan, istilah atau Laksamana Laut lah dan sebagainya lah, penjaga laut lah. Nah, di situ sekalipun kita harus tahu bahwa Eyang Santi Puspa nanti juga ditemenin atau dibantu oleh adiknya Eyang Santi Yoga. Nah, cuman bedanya perannya itu Eyang Santi Yoga nanti di kedepannya untuk orang-orang yang seleksi mau masuk menjadi militer di angkatan lautnya, terus menjadi kepala patol. Nah, patol itu sebuah bela diri lah khas untuk orang-orang pesisir gitu loh. Nah, duet maut inilah nanti yang menjaga lautan utara ini, laut Jawa ini, gitu, untuk mensukseskan kepemimpinan Nyai Ageng Maloko. Gitu. Memang nggak bisa dipungkiri. Nanti di kemudian hari, memang kalau kata orang bilang, ada sebuah kisah romansa lah yang terjadi atau terbangun antara Nyai Ageng Maloko dengan Eyang Santi Puspa. Menurut CSL. Menurut Carita Sejarah Lasem. Gitu. Dan memang ketika nanti diteliti di lapangan sekalipun, memang ada beberapa pecahan-pecahan atau fragmen-fragmen yang bisa merujuk kepada kesimpulan yang sama. Gitu. Misalnya, Eyang Sunan Bonang itu pernah diminta tolongkan
oleh Nyai Ageng Maloka untuk membantu menguri-uri, menjaga, melestarikan punden dari Eyang Binangti dengan Eyang Putri Eyang Badranala dengan Eyang Putri Binangti. Atau Winarti Kumodawardhani, yaitu kalau bisa dikatakan ayah dan ibu dari Eyang Wirabajra dengan Eyang Santi Badra. Nah, itu adanya di Bonang Binangun sana tuh. Gitu, namanya aja udah Bonang Binangun nama jalannya. Nah, kalau andaikan kalian ke sana, memang itu nggak bisa dipungkiri ada sebuah tempat yang dibilang makam Putri Cempo. Kalau sekarang dibilangnya. Nah, cuman siapakah Putri Cempo yang bersemayam di situ atau dipundenkan di situ? Ya kalau menurut carita sejarah Lasem atau istilahnya sejarah-sejarah yang wong-wong biyen dulu udah pernah tuliskan ya di Lasem itu ya, yaitu pundennya Eyang Badranala dengan Eyang Putri Binangti atau Winarti Kumudawardhani. Gitu. Dan nanti ada cerita lagi di mana ya namanya kembali lagi namanya ada hubungan ya gitu loh, ada romansa-romansan lah antara Nyai Ageng Maloka dengan Eyang Santi Puspa. Sepurane saya harus katakan di publik adalah sebuah rasa kecewa dari Eyang Sunan Bonang. Gitu loh, sampai pada akhirnya beliau memutuskanlah untuk meninggalkan tempat pasujudan, tempat punden tersebut atau sekarang dibilangnya itu pasujudan Sunan Bonang. Gitu. Ya beliau akhirnya meneruskan perjalanannya beliau lagi deh di kemudian harinya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Gitu. Oke. Itu berarti berada di sekarang Desa Bonang ya. Desa Bonang. Desa Bonang plus tikungan itu. Pas tikungan tuh. Menjadi tempat peziarahan banyak orang. Karena menjadi makam Putri Cempo, kemudian pasujudan Sunan Bonang. Betul. Dan terakhir 1 bulan yang lalu ada hall Sunan Bonang. Itu ramai sekali. Nah, kemudian yang menarik adalah bagaimana peran Santi Puspo, Sucung, karena Santi Puspo ini yang kemudian dimakamkan, makamnya ada di Desa Gedomulyo, Caruban. Itu menurut CSL ternyata juga memiliki peran yang sangat penting sebagai sosok pengayom. Betul. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa perannya Eyang Santi Puspa itu sangat besar ya. Maka dari itu, memang beliau itu kan lebih fokusnya kan di pesisir gitu loh. Gitu. Dan bahkan kalau kalian nanti lihat sendiri, kalau andaikan kalian sudah turun ke lapangan ke makamnya Eyang Santi Puspo, naasnya sekarang itu sudah berubah. Dirubah oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, diganti namanya Said Abu Bakar. Sepurane. Saya sudah pergi ke sana dan saya udah langsung videoin tuh patok batunya. Sudah masuk ya. Udah masuk. Tidak ada nuansa Islami sepurane lah sama sekali. Jadi kalau dikatakan di situ tempat makamnya Said Abu Bakar, menurut saya itu sangat kontradiktif atau bertolak belakang. Dan yang paling hebat, yang paling keren adalah di tempatan tersebut itu bukan hanya Eyang Santi Puspa semata. Jadi Eyang Santi Puspa itu diapit oleh abdi kinasihnya lah, ada 3 orang. Ginghong, Palon, Keceruk. Gitu. Makanya kalau di penjabaran yang kemarin atau di podcast yang kemarin itu kan ada Ginghong, Palon, Keceruk kan. Abdinya gitu. Eyang Santi Badra. Kita nggak bisa memungkiri awalnya adalah abdi kinasi dari Pandita Nawang I atau Danyang Asapaka. Nanti di seiring perjalanan memang mengabdi kepada Eyang Santi Badra. Gitu. Nah, nanti di kemudian harinya baru ngabdi ke Eyang Santi Puspa. Makanya di saat nanti wafatnya sekalipun dikuburnya atau dipundenkannya satu tempat lah sama Eyang Santi Puspanya. Gitu. Kita mungkin lanjut lagi Sucung. Kaitannya dengan beliau Santi Puspa yang kemudian mendampingi adiknya yang terakhir, yaitu Santi Kusumo yang kemudian menjadi Sunan Kalijaga. Betul. Nah, tapi dalam carita sejarah Lasem itu kan berfokus bagaimana mengisahkan keturunan-keturunan dari Santi Puspa. Yang kemudian sampai ke Tejo Kusumo 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin bisa dilanjutkan kemudian sampai bagaimana Tejo Kusumo 3 bersama saudaranya yang sampai dipenggal kepalanya lah, itu ceritanya bagaimana? Mbak Giling Wesi ya. Mbak ini ya. Panembahan Romo.
Iya, memang nggak bisa dipungkiri keturunan-keturunan dari Eyang Santi Puspa sekalipun memang memegang peranan penting ya. Dan menjadi adipati-adipati Lasem seingat saya juga. Atau penguasa lah di Lasem lah istilahnya. Yang pertama kita harus tahu dulu setelah Eyang Santi Puspa itu ada namanya Eyang Kusuma Badra. Iya. Jadi kalau kalian lihat dan kalian teliti secara detail, 10 dari putra-putrinya Eyang Santi Badra itu nggak ada yang bergelar Badra loh. Turunnya ke cucu. Gitu, anak dari Eyang Santi Puspa, namanya Eyang Kusuma Badra. Iya. Gitu, baru nanti turun lagi ya, sampailah yang kamu bilang tadi Tejo Kusuma I atau Mbah Serimpet. Nah, Mbah Serimpet sekalipun memang harus diperjelas lagi. Nanti Mbah Serimpet itu kan memiliki menantu yaitu Mbah Sambu kalau orang bilang. Nah, baru itulah nanti ada pendirian masjid di alun-alun Lasem lah dan sebagainya kan. Dan makamnya sekalipun Mbah Serimpetnya masih ada di komplek masjid tersebut. Gitu. Nah, terus nanti turun lagi ke Tejo Kusuma II. Cuman kalau untuk Tejo Kusuma II-nya nanti makamnya itu di Ngayok Jakarta. Seingat saya di dalam di kompleks sana lah di Yogyakarta lah. Nah, kalau yang di sini ada lagi nanti 3, 4, 5, Tejo Kusuma 3, 4, 5. Nah, kalau yang Tejo Kusuma 3, 4, 5 itu kan nanti kan ada Raden Mas Wingit dengan Wigit kan istilahnya. Nah, terus baru nanti turun lagi 4, 5 gitu. Nah, dari setelah itu ya barulah nanti cerita Raden Panji Margono lah dan sebagainya kan di era Perang Kuning itu. Nah, kalau untuk yang cerita sampai di Penggal dan sebagainya, ya memang naasnya memang beliau itu ada yang bocorin lah. Seingat saya tuh. Ceritanya ada sebuah itu ketika dengan Amangkurat. Amangkurat ya, Amangkurat 1 atau 2 ya, kaitannya dengan Perang Trunojoyo. Perang Trunojoyo. Memang naasnya beliau itu Panembahan Romo itu memang dipenggal lah kepalanya. Itu sekarang masih bisa ditemukan di Desa Mentoro ya maksudnya. Duku Mentoro. Duku Mentoro, Desa Sriom. Desa Sedangcoyo. Namanya Mbah Guling Wesi. Ya, baik, Sujong, Pak Broto. Dari carita sejarah Lasem, kemudian ada satu bab atau beberapa bab yang menceritakan bagaimana perjuangan para leluhur Lasem, terutama ketika pasca Adipati Tejo Kusumo V, yang seharusnya menjadi hak dari Raden Panji Margono untuk melanjutkan sebagai adipati, tetapi Raden Panji Margono memilih untuk lebih dekat dengan rakyat, menjadi Wireng Sudro, menjadi rakyat biasa, dan beliau lebih ingin menjadi orang biasa, kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan Adipati Lasem kepada sahabatnya Oeng Kiat, yaitu representasi dari orang Tionghoa. Nah, pada saat itu pula terjadi geger Pacinan lah. Kalau di Jakarta, Batavia ada peristiwa berdarah Kali Angke. Yang kemudian orang-orang Tionghoa yang lari dari Batavia itu kemudian ditampung oleh orang Lasem dan kemudian menyusun perlawanan yang dahsyat menjadi Perang Lasem. Ketika itu banyak sekali representasi penduduk beda keyakinan, beda warna kulit, itu kok bisa bersatu. Nah, ini dia. Menjadi melawan musuh bersama. Yaitu VOC Belanda. Nah, ini ada apa? Kenapa Lasem menjadi tempat pertemuan gitu? Menjadi titik bara api untuk melawan VOC lah, itu luar biasa. Bagaimana, Sujong? Terima kasih Mas Eksan ya sebelumnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sedari dulunya, bahkan dari zaman kuno makunonya di Lasem, memang ada sebuah kualitas mulia gitu loh. Seperti toleransi, akulturasi budaya, kerukunan, persatuan itu lebih dikedepankan gitu loh. Persatuan antara mau dari semua lini maskulin, feminin dan sebagainya itulah. Itu memang lebih ditonjolkan. Jadi memang gak heran ketika memang ada bentrok di Batavia tersebut, Eyang Sopancang itu larinya ke Lasem kan gitu. Nah, dari situ pula
membangunlah, memantiklah semangat-semangat putro-putro Wayah Lasem itu lagi. Dan yang kerennya itu, ini keren nih. Naasnya, memang kan terjadi perang di Lasem ya. Gitu loh. Di 1745 itu ada seorang adipati, ada seseorang dari Semarang dipindah ke Lasem, dijadikan adipati, menjadi bonekanya Londo, asu-asune Londo yang menjadikan bupati berarti Belanda. Belanda. Namanya Suro Adi Menggolo III. Programnya beliau itu cuma 2, hancurkan candi-candi, bakar pustaka-pustaka kuno Lasem. Dikumpulkanlah semua pustaka-pustaka kuno Lasem itu, lontar-lontar semua dikumpulkan di alun-alun Lasem. Disaksikan oleh putro-putri Wayah Lasem semua, dibakar itu di sana semua. Dipikirnya Belanda dia menang nih. Udah keren lah nih kata Belanda, taunya dia kecele bos. Istilahnya ada satu rumah yang nggak berani digedor sama Belanda. Itu rumahnya Raden Panji Margono. Nah, karena kebetulan di kemudian harinya beliau tersebut lebih fokus ke Perang Kuning, gitu loh. Akhirnya kan catatan-catatan yang dimiliki beliau itu diselamatkan lah, gitu. Sampai pada akhirnya turun sampai ke Raden Panji Kamzah. Maka dari itu di 1858 dituliskanlah Carito Sejarah Lasem oleh Raden Panji Kamzah. Dilengkapi. Dilengkapi lah. Nanti baru turun lagi ke cerita Raden Panji Kamboro dan juga Raden Panji Karsono. Dituliskan lagi di 1920 sama Raden Panji Karsono. Sampai terakhirnya jatuhlah ke tangan Raden Panji Takrib Hadidarsana. Baru nanti ada penulisan-penulisan kembali kayak sejarah Rembang lah, sejarah Kawitannya Wong Jolon, Wong Kanung lah. Nah, cuman kembali lagi lah ke Perang Kuningnya lah. Memang gak bisa dipungkiri, Mas, gitu loh. Namanya memang sedari dulunya sudah kuat gitu loh, dasar pondasi-pondasi yang tadi saya bilang gitu, kualitas-kualitas mulia. Jadi bukan hal yang susah untuk benar-benar bersatu lagi gitu loh di Lasem. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya dikembangkan atau diuri-uri kembali oleh kita di generasinya zaman sekarang ini. Betul. Gitu loh, toleransi, akulturasi budaya, persatuan dan sebagainya itu kita harus kembangkan gitu loh. Kerukunan dan persatuan harus dieratkan gitu. Harus dijadikan pengeling lah buat kita sekarang. Gitu. Ya, bayangkan aja ya istilahnya. Kalau bahasa saya tuh mau Cina kek, mau Campa lah, mau Jawa, mau santri Muslim, kita satu. Lawan itu Belanda, istilahnya. Jadi kenapa gitu kita nggak coba untuk uri-uri kembali kualitas-kualitas mulia seperti tadi dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini gitu. Apalagi cerita tentang Raden Panji Margono di tengah-tengah beliau ini perang dan akhirnya terdapat sebuah dampak sakit lah kepada beliau. Beliau itu membuat sebuah tembang, namanya Tembang Sinom. Dan itulah yang benar-benar menjadi pangeling lah seharusnya. Gitu. Bayangkan Mas ya, saya sepurane lah harus ngomong di publik. Menurut Mas sendiri yang Raden Panji Margono itu udah Islam belum? Kalau menurut saya sudah. Sudah ya. Kalau menurut saya beliau itu Muslim. Muslim ya. Hanya saja yang mau saya tekankan nih kepada kalian semua nih, kalau kalian sudah pernah mendengar dan istilahnya mengkaji Tembang Sinomnya itu, kesadaran wong-wong bien tuh atau istilahnya leluhur-leluhur terdahulu itu beda, Mas. Nggak mabok. Artinya beliau itu sadar menjadi Muslim Jawa. Iya, jadi apapun yang terjadi, spirit, semangat dan roh Nusantaranya, kejawaannya itu jangan sampai hilang gitu loh. Jawinya itu jangan sampai hilang gitu. Jawotonya itu jangan sampai hilang gitu loh. Nah, itu semua nanti akan bisa dilihat di Tembang Sinomnya. Gitu, karena terserahlah kalian mau beragama apapun lah, tapi jangan sampai kalian tuh kangkangin leluhur kalian sendiri gitu. Nah, ini pentingnya. Apalagi sampai lupain. Wah, itu gawat, Bos. Ngomongin duhur-duhur tentang Tuhan, leluhur sendiri aja lo kangkangin. Itu mengaco istilahnya. Nah, maksud saya banyaknya contoh-contoh mulia yang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur di Nusantara, khususnya di Lasem waktu sekarang ini yang kita sedang kaji ya, itu kan patut dong untuk kita uri-uri kembali dan kita aplikasikan dalam hidup kita sekarang ini. Jadi monggo deh kalian kaji kembali lagi. Bagi saya tidak ada salahnya dan tidak akan ada penyesalan sama sekali kalau kalian coba untuk kaji tentang carito sejarah Lasem dan sejarah-sejarah Lasem yang lainnya. Mungkin itu deh. Jadi kebetulan di sini ada salah satu cucu buyut dari Mbah Raden Panji Karsono
yang memiliki peran penting dalam membuka atau menggali sejarah Lasem, yang mana sejarah Lasem ternyata memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa. Betul. Terutama tadi ada spirit persatuan. Betul. Kaitannya dengan perang Lasem, ada orang Jawa, ada orang Cina, ada santri yang kemudian melakukan perlawanan terhadap VOC Belanda. Bahkan saat itu ada Mbah Ali Badawi. Betul. Ikut perang ketika 1750 ya, ini perang Lasem yang periode kedua. Part kedua. Ketika itu, dan pada saat itu pula Mbah Raden Panji Margono menuliskan tembang Sinom tadi yang kemudian beliau meninggal. Betul. Dan pada saat itu Mbah Ali Badawi ketika memulai perang, mengajak perang itu mengumandangkan perang Sabil di depan Masjid Jami Lasem selepas sholat Jumat. Betul. Nah, ini dahsyat sekali karena perang ini kemudian jauh sebelum adanya perang Diponegoro. Betul. Karena perang Diponegoro 1825, betul. Nah, perang ini 1750. Dan jauh juga sebelum Mbah Hasyim Asy'ari mengumandangkan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Betul. 1945. Artinya Lasem juga memiliki nilai-nilai penting bagaimana orang-orang Muslim ini mampu juga bersatu dengan orang-orang non-Muslim untuk melawan musuh bersama. Betul. Yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap tanah leluhur kita. Betul. Sendiri. Nah, dari cerita inilah yang ditulis oleh Raden Panji Hamzah kemudian diteruskan oleh Raden Panji Karsono 1920 dan pada tahun 2023 kemarin Pak Broto beliau telah melakukan pemugaran terhadap makam leluhur beliau. Bagaimana ceritanya Pak Broto kok bisa sampai mengetahui kemudian karena dulunya mungkin belum begitu tersadar atau bagaimana, tapi ceritanya kok sampai bisa memugar makam penulis ulang dari carita sejarah Lasem. Monggo Pak Broto. Jadi sebelum kita memugar makam buyut, itu 30 tahun yang lalu kebetulan dari keponakan, entah itu kesurupan atau bagaimana, tapi yang jelas ponakannya Pak Broto. Iya, ini punya kelebihan dia mengetahui eyangnya, baik itu dari mamahnya maupun papahnya, sehingga dia mendapat tugas untuk nyekar di Lasem. Sedangkan pada saat itu kita semua juga tidak tahu kalau itu makam leluhur. Akhirnya kita sampai ke makam, si keponakan ini langsung bisa menunjukkan di situ lokasi makam eyang, dan kita sudah ditunggu. Akhirnya kita cross check dengan ibu, karena yang ibu pada saat pemakaman buyut juga ikut menyaksikan, sehingga masih kita mendapat data yang akurat bahwa memang itu betul-betul makam buyut. Hanya pada saat itu yang saya ketahui tenger atau patok itu terbuat dari kayu jati ukir. Setelah itu selesai, kita lama tidak membahas itu. Itu sebelum tahun 2023 atau? Jadi 30 tahun sebelum 23 kemarin. Oh, peristiwa itu berarti 30 tahun yang lalu. Gitu. Jadi keponakan itu pada saat itu masih duduk di bangku SMA kelas 1. Gitu. Berarti sekitar 19 berapa itu, Pak? 80-an ya? 80-an lah. 90-80-an ya? Ya. Nah, terus akhirnya pada tahun 2023 ini adik yang kecil sendiri yang saat ini di Bekasi itu mendapat petunjuk supaya memugar makamnya Buyut Karsono. Karena dia tidak tahu lokasinya, akhirnya saya yang dihubungi untuk mencarikan
lokasi. Pada saat itu kita ke lokasi juga Tenger juga sudah tidak ada. Hanya posisinya saya masih ingat disitulah lokasi makamnya. Tetapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun. Tapi kita yakin bahwa tempatnya di situ kita bersihkan. Itu mohon maaf Pak, itu di makam desa mana Pak itu Pak? Itu di Dukuh Mabang, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem. Akhirnya kita bersihkan, terus semampu kita. Akhirnya kita mendapat petunjuk supaya izin dengan leluhur yang di atasnya. Setelah kita mendapat petunjuk itu, akhirnya kita lakukan, kita nyekar dulu di Brangkal, Desa Jolotundo juga, di Batejo Kusumo 345. Setelah kita nyekar ke sana, terus kita ke Mentoro. Karena pada saat itu adik taunya Tejo Kusumo II itu di Mentoro. Padahal itu guling besi. Karena memang kita tidak tahu ya. Itu akhirnya kita datang ke sana, nyekar, minta petunjuk. Setelah itu kita baru yang terakhir di Masjid Jami' Lasem, Mbah Tejo Kusumo I. Mbah Srimpet. Iya, Mbah Srimpet. Setelah sampai di sana, kita kembali ke makam. Setelah kembali ke makam, ini masih belum dapat petunjuk. Akhirnya pada saat itu ada saudara yang memberitahu bahwa pemuda di situ seringkali ngaji di makam buyut, yaitu Mas Uun. Akhirnya Mas Uun kami panggil, saya suruh menunjukkan. Setelah Mas Uun sampai ke lokasi, dia juga tidak bisa menemukan. Akhirnya Mas Uun minta waktu, kurang lebihnya setengah jam. Terus nengok lagi, di situ muncul batu bata berbentuk makam. Jadi batu batanya yang itu nampak. Yang 30 tahun sebelumnya ada apa? Ukiran. Patok ukiran. Itu jati. Tinggi kayu jati. Terus akhirnya kita benahi dan sesuai petunjuk bahwasanya batu bata yang ada tidak boleh dibuang. Harus di sana. Harus tetap terpasang. Makanya panjenengan menggunakan batu bata merah. Batu-batu merah yang saya letakkan di tepi, tujuan kami supaya itu nampak bahwa itu bukti bahwasanya kita tidak merubah. Setelah kita pasang sedemikian rupa, akhirnya kita konsultasi karena punya kenalan dari abdi dalem keraton. Kita foto, kita kirim ke sana dan dia memberitahukan bahwa posisi makam kurang pas, geser sekilan. Padahal sudah dibangun. Sudah jadi. Geser terus sekilan. Akhirnya dikonsultasikan dengan abdi dalem, bisa enggak apa-apa semacam itu, tapi dibelikan payung susun 3 warnanya kuning. Terus posisinya juga sudah ditunjukkan di situ posisinya, sehingga kalau payung itu sudah terpasang berarti posisi makam sudah pas. Walaupun dalam pelaksanaan pemugaran ini kita juga ada beberapa sandungan, karena pada saat kita datang di makam, kita juga didatangi dari salah satu saudara yang katanya juru kunci Mbah Srimpet. Mungkin ini saya mugar makam itu ingin merusak sejarah. Mengapa demikian? Karena Mbah Panji Karsono ini seorang mudin. Sedangkan saya dengan keluarga ini non muslim. Kita beragama Kristen. Mungkin
Hal semacam itu yang menjadi tentangan. Sehingga versinya dia. Iya. Akhirnya saya tanya dari mana asalnya, katanya dari Madura. Saya hanya tertawa. Oke. Saya tidak urusan dengan sejarah. Iya. Jenengan tahu sejarah Lasem ini paling juga karena baca buku atau dapat cerita orang lain. Dari Mbah Karsono. Sedangkan saya tidak urusan. Jangankan ini Modin pada saat itu merupakan jabatan yang mulia. Jangankan sebagai Modin, seandainya leluhur saya ini seorang begal kecu rampok, tetap akan saya hormati. Karena tidak mungkin ada saya kalau tidak ada dia. Maka dari itu kami keluarga tidak berurusan dengan sejarah untuk pemugaran ini. Kita hanya beracuan ini leluhur kita. Yang mana kita wajib untuk menata itu. Itu yang tantangan pertama. Tantangan yang kedua juga dari teman-teman kita sendiri bahwasanya mengatakan, woi kan makam kuno biasanya patok watu. Coba digali kurang lebihnya 0,5 meter. Oke, saya ikuti karena saya juga buta masalah sejarah ya. Akhirnya kita gali sampai 0,5 meter, tidak kita ketemukan. Untung saat itu ibu mendampingi kita di makam. Ibu sempat tanya, "Iku kok suwe golek apa?" Golek patok. Ya, saya sampaikan bahwa madosi patok. Patoke sapa? Mbah kuwi dhisik patoke iku kayu, kijinge ya kayu. Ya wis entek dipangan rayap. Akhirnya oke lah kita tutup kembali. Nah, belakang-belakang muncul lagi. Ada yang ingin mugar makam itu supaya diperlebar sehingga bisa digunakan serasean. Oke, saya matur nuwun kalau ada yang kuyung ingin memperbaiki makam buyut, hanya saya pesan, tolong untuk yang saya buat jangan sekali-kali dirubah. Karena ini pesan memang. Maka dari itu saya sampaikan kalau ingin nambahi monggo, tapi yang ada di situ tolong jangan dirubah. Sedangkan saat ini pun kalau saya amati payungnya sudah agak pudar. Ini pun nanti kita juga ingin minta petunjuk kapan itu harus kita ganti. Gitu. Jadi kita tidak berani asal mengerjakan. Monggo ini hanya kepercayaan kita masing-masing. Dengan adanya kita mugar makam, maka saya mempunyai inisiatif bagaimana cara saya bisa mengumpulkan anak cucu buyut dari Raden Panji Karsono ini bisa menyatu kembali secara utuh. Yang mana akhirnya saya buatkan suatu buku cerita pemugaran makam Raden Panji Karsono. Dan ini kami sudah melangkah dari putra yang pertama Mbak Asmo Teger. Ini kita sudah mendapatkan data sampai ke Canggah. Terus itu putra pertama Mbah Raden Panji Karsono. Yang kedua Mbah Samani. Ini juga sudah ketemu sampai ke buyut. Terus yang 3 dan 4 ini kita masih kesulitan. Yang ketiga ini Mbah Kartojo, ini sampai saat ini datanya belum masuk, walaupun aku sudah ada sebagian yang saya tahu, tapi saya tidak berani menulis, karena untuk menulis silsilah ini harus dengan data yang valid. Tidak hanya asal saja, tidak berani saya. Terus untuk yang keempat, ini adalah putra wayah Mbah Kromo Kusman. Ini sudah sebagian kita dapat. Mbah Kromo ini punya putra 5, yang 2 sudah kita temukan, yang 3 kita belum. Terus untuk yang terakhir ini adalah Mbah Kasmah.
Mbah Kasmah ini sempat menikah 2 kali. Oh iya. Yang pertama dengan Mbah Askun, Askun Sasongko, ini mempunyai 2 orang anak, ya. Yaitu Mbah Takrib Hadi Darsono. Oh, Mbah Guru berarti. Mbah Guru. Dan itu Mbah putra pertama berarti ya, Pak? Iya. Putra Mbah pertama, Pasimah. Mbah Kasmah. Iya. Terus karena Mbah Askun ini ada tugas keluar daerah, Mbah Kasmah mau diboyong. Ini tidak boleh karena katanya ibu ini, kalau anak perempuan diboyong keluar, maka dia tidak mendapatkan hak waris. Oke. Akhirnya Mbah Askun pindah, Mbah Kasmah ini menikah lagi dengan Mbah Busro. Mbah Busro. Oke. Dengan Mbah Busro mempunyai anak Bude Sehati, Ya. terus Kasih, Ya. terus Kasbolah, Oke. Sidik, Ya. terus Jupri, Ya. terakhir Kasiati, Ibunya ibu Pak Broto. saya. Iya. Ini kita sudah yang dari Mbah Busro kita semuanya sudah klop ketemu semua. Iya. Maka sampai saat ini pun kami masih berusaha untuk melengkapi itu, Ya. sehingga kami membuat suatu grup Ya. Kerandah Raden Panji Karsono. Oke. Sehingga tujuan kami nanti, kalau mungkin saya salah dalam menyampaikan, bisa saling mengingatkan. Iya. Ya. Maka dari itu buku ini belum berani kita menyebar keluar. Kita masih khusus kalangan keluarga. Karena kami secara pribadi ingin membuat suatu buku bagaimana sejarah cerita daripada Buyut Karsono. Mengapa demikian? Karena non sewu, saya sebagai pensiunan pendidik, Iya. yang mana setiap sekolahan ini diharapkan siswa-siswanya tahu sejarah tempat tinggal. Betul. Maka dari itu, karena Buyut ini yang dimakamkan di Dukuh Mabang, Desa Karangturi, Iya. dan berdampingan dengan Desa Jelotundo, Iya. paling tidak yang saya harapkan siswa-siswa dari Karangturi dan Jelotundo tahu sejarah itu, sehingga sejarah itu jangan sampai dilupakan. Iya. Karena kalau saat ini saya amati cerita sejarah Lasem morat marit. Iya. Ya. Iya. Maka dari itu berulang kali kami mohon, ayolah dulur-dulur yang berkenan untuk menata sejarah Lasem, kita ingatkan. Mungkin yang membelokkan mungkin lupa atau ada tendensi lain, saya tidak tahu. Tapi tolong ayo kita ingatkan, kita kembalikan seperti sedia kala. Iya, sesuai pakem lah. Iya, sesuai pakem. Masalahnya begini, ini yang seperti yang saya rasakan tadi pada waktu pemugaran, karena itu makam Modin dan saya orang Kristen, atau mungkin khawatir kalau Mbah Karsono ini saya Kristen kan. Dikasih salib. Iya. Ya. Mungkin semacam itu. Tapi bagi saya tidak. Iya. Iya, Pak. Seandainya itu Tionghoa, Hindu, Buddha, monggo itu leluhur kok. Iya, iya. Ya. Betul. Itu. Iya. Dan tidak ada ceritanya orang mati, Iya. agamanya dipindahkan. Ini Iya. sangat-sangat munafik sekali. Gitu. Iya, betul. Artinya kita tidak usahlah mempermasalahkan keyakinan. Itu sudah berlalu Sudah kok. berlalu. Itu sama saja orang luar sudah ngurusi macam-macam, kita masih debat soal itu. Dan itu saya ingin, ayo kita kembali sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka dari itu untuk sedulur-sedulur yang tahu alur cerita yang sebenarnya, monggo dibeber sejelas-jelasnya. Tapi tolong untuk membeber ini seperti non saya seperti Sujong. Ini saya kira dia juga tidak akan berani sembarangan. Karena gini, mungkin kalau Sujong ini asli Lasem,
mungkin dia membelokkan sedikit, bisa, ya toh. Tapi dia piantun Jakarta, membabar cerita Lasem. Kalau dia tidak mempunyai data yang otentik, nggak berani. Ditabrak wong Lasem, geletak. Ini, maka dari itu saya terima kasih banget. Sama-sama Mbak, sama-sama. Yang mana bisa mengungkap cerita sejarah. Itu yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak. Mungkin break dulu. Sebentar. Biasanya yang kayak begitu tuh oknum-oknumnya kopinya kurang kental, ngurutnya kurang banyak. Nah, maka dari itu kita ngopi dulu. Ngopi di se. Ya. Ngopi dulu. Nah, iklan. Kopi Lasem, kopi paling enak dan gak bikin kembung. Oke, kita lanjut lagi sahabat-sahabat Terbang TV, Sucong dan Pak Broto, kaitannya dengan hasil kita ngobrol kemarin di Puncak Panggang yang sempat viral itu. Dan banyak sekali komentar-komentar yang positif. Ternyata ada juga orang Kalimantan yang merasa bahwa Jawa ini, atau orang Jawa yang merasa Kalimantan itu seperti leluhurnya. Dan ternyata itu juga terkonfirmasi dengan cerita dari Mbah Guru yang menjadi dasar dari referensi kita berdiskusi, yaitu karyanya Mbah Guru, Sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kanong, dan juga Carita Sejarah Lasem. Ternyata ada orang yang merasa dekat antara Kalimantan dengan Jawa gitu, merasa Kalimantan ada leluhurnya. Terus kemudian ada juga hasil penelitian dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada yang meneliti tentang kerangka manusia Austronesia yang ada di Pelawangan. Dia meneliti DNA-nya, Sucong. Betul. Ternyata DNA-nya itu adalah DNA cocok dengan DNA manusia Jawa sekarang ini. Nah, kalau betul itu ada leluhur yang diceritakan oleh Mbah Guru pada saat itu ketika pendaratan Ki Sendang, itu ternyata terkonfirmasi secara ilmiah, secara DNA. Nah, ini ada lagi komentar-komentar selain positif juga ada yang sedikit wajar ya. Ini ada yang bilang gini, Sucong, kaitannya dengan podcast kita kemarin. Oh, seluruh Nusantara bos, jangan Jawa saja. Catat ini, saya dari Borneo sejak 1990. Setelah saya keliling Sumatera, saya tinggal di Yogyakarta. Yang pertama, yang pertama, saya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas komen-komennya, atas atensinya. Ya balik lagi, ya wajar itu ada positif dan negatif. Cuman bagi saya, haters is the true lovers. Jadi bagi saya, siapapun yang mau komen, yang mau turut untuk memberikan atensi kepada video-video di Rembang TV, monggo, kami terbuka bebas. Tapi kalau untuk komen yang tadi, iya bro, step by step ya. Ini kan lagi mulai masuknya dari narasi Lasem. Nanti di kemudian harinya kita coba lagi, kembangkan lagi sampai ke Kalimantan dan ataupun daerah-daerah lain di Nusantara kita ini gitu loh. Step by step bro, karena kita kalau di bedah ini merah putih semua, merah putih semua, tidak hanya Jawa tetapi seluruh Nusantara. Kemudian ada juga, Sucong, komentar kaitannya dengan kalau memang leluhur kita itu dari daratan Tiongkok, orang Jawa tidak menggunakan huruf Tionghoa, tetapi menggunakan huruf Honocoroko Jawa. Bagaimana itu? Begini, yang pertama harus dipahami bahwa yang dikatakan dari Tiongkok tadi itu dari ribuan tahun sebelum Masehi, bro. Nanti mereka ceritanya ke Kalimantan, beranak pinak dan sebagainya. Pasti kan ada sebuah perubahan tata bahasa dong, dan tata penulisan dong. Apalagi sudah masuk ke Jawa dan sebagainya, ya pasti ada evolusi lagi lah secara tata bahasa ataupun tata penulisannya gitu loh. Jadi bagi saya hal-hal seperti tadi memang tidak perlu diperdebatkan, karena itu kan sudah berjalan, udah ribuan tahun sebelum Masehi kan. Bahkan juga berinteraksi dengan India juga. Betul, dan memang nggak bisa dipungkiri ada juga dari negara-negara lain.
Gitu loh. Ya maka dari itu, apapun yang terjadi, kita semua udah jadi satu keluarga besar. Iya. Jangan sampai lali akan hal tersebut. Iya. Kerukunan dan persatuannya harus lebih dieratkan. Iya. Gitu loh. Jadi seperti yang Mas Eksan bilang, kalau dibedah semua nih, merah putih bosku. Kita. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, terus ya monggo Sujung. Ada satu hal lagi nih, saya izin tanpa mengurangi rasa hormat. Nih di tangan saya pedang leluhur saya. Saya Marco Darmin ya, atau Chung Liki, Sang Purnama. Hati-hati kalian semua, asu-asu Nelondo ya. Jangan kalian coba-coba ganggu Bumi Lasem ini. Ini sabdo saya, sekali lagi saya tegaskan. Semua jantung akan bergetar, semua mulut akan mengucap, semua kepala akan tertunduk. Lasem, Pusaka, Pancar, dan Pemersatu. Ingat dan camkan sabdo saya itu. Sujung, mungkin bisa dijelaskan asu-asune Londo ini yang menurut Sujung itu yang bagaimana? Jangan sampai ini rancu loh. Jadi balik lagi. Iya. Kalau saya orang simple. Yang bagaimana lah? Bagi saya simpel. Apapun mau kalian dari suku mana kek, saya bilang. Mau latar belakang agamanya apa kek, jangan lupa bro. Jangan kalian kangkangin tuh leluhur-leluhur kalian tuh sebelumnya. Nusantara itu harus dijaga. Kerukunan dan persatuan harus dikedepankan. Gitu. Ingat, kalau mau lihat karakter sejatinya manusia, cobalah dengan dua hal, kuasa dan uang. Nah inilah yang kebanyakan kecelenya nih asu-asu Nelondo ini nih. Gitu loh, mengedepankan pecah belah. Oke. Menyingkirkan atau melupakan, menanggalkan keleluhurannya. Iya. Gitu loh. Balik lagi bro, saya juga tahu kalian harus cari rezeki dan sebagainya, nyambung hidup. Tapi kalau bisa ya carilah jalan yang lebih elok, lebih bijak. Iya. Gitu loh. Oke. Bagi saya kurang lebihnya seperti itu. Asu-asu Nelondo. Kali ini nggak pakai batuk lagi dulu. Kalau kemarin batuk dulu kan. Iya. Gitu. Selain itu juga ada komen yang menarik ketika kita ngobrol kemarin. Saya dikira sering ketawa, Sujung. Padahal itu adalah ekspresi ketika saya sering ketawa ketika mendengar cerita dari Sujung itu. Saya merasa bahagia. Itu adalah ekspresi kebahagiaan saya bahwa ini ada seorang yang dari lahir bukan di Lasem, alamatnya di Jakarta, tapi mampu untuk menjelaskan secara gamblang kaitannya dengan carita sejarah Lasem dan kawitane wong Jawa Lamokano. Ini adalah rasa kegembiraan saya. Kenapa saya ketawa? Saya ingin menunjukkan bahwa ini loh cerita Lasem, ini loh cerita sejarah kawitane. Nah, itu adalah ekspresi kegembiraan saya sebenarnya, sahabat-sahabat. Jadi perlu ditekankan juga, kami ini syuting seperti ini nggak ada settingan. Nggak ada. Semuanya mengalir seperti itu aja, apa adanya. Nggak ada. Gitu. Nggak ada settingan ya. Jadi itu wajar. Namanya kita berekspresi ya kan, gitu lah. Iya. Wajar bro. Makanya kopinya harus kental, ngudutnya jangan kurang, jangan kebanyakan meditasi di bawah pohon kecubung bro. Oke, mungkin selanjutnya saya kembali ke Pak Broto kaitannya dengan apa ya, statement panjenengan Pak Broto kaitannya dengan suasana dinamika sekarang yang ada di Lasem, melihat panjenengan juga merupakan terah ya secara darah. Ternyata apa yang disampaikan oleh Mbah Panji Kamza itu tidak main-main. Ada buktinya semua. Betul. Dan beliau adalah keturunannya. Gitu. Betul. Artinya tidak main-main, tidak asal ngomong, asal jeplak, asal menulis bahwa beliau ini loh keturunannya. Betul. Ini saksi hidup. Saksi hidup dan bisa dipertanggungjawabkan. Terah terdak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin menurut Pak Broto sebagai kerandah dari Mbah Karsono melihat bagaimana antusias para dulu-dulu Lasem, putra wayah Lasem, seperti di sekarang ini kita ada di Punden Tapaan, ternyata rame Pak Broto, rame dan banyak komunitas-komunitas, kawan-kawan yang baru saja pulang dari napak tilas perjuangan dari beliau-beliau, leluhur-leluhur Kanong Lasem. Ini kan dari tadi napak tilas di gunung-gunung di sekitar Argo Soka, dan beliau-beliau ini
komunitas-komunitas ini juga kemarin juga membuat gelar budaya Musanti Badra. Dan bagaimana menurut Pak Broto harapan ke depannya, kemudian sebagai perwakilan dari keluarga Lasem, bagaimana sih harapan ke depan kaitannya melihat sekarang banyak sekali orang-orang yang perhatian dengan Punden Tapaan, perhatian dengan sejarah Lasem, perhatian dengan sumber-sumber tertulis yang ada di Lasem. Monggo Pak. Oke, sebelum saya sampai ke apa rancangan ke depan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk sedulur-sedulur yang bersedia nyengkuyung atau uri-uri sejarah Lasem, sehingga kita tidak melupakan bagaimana jerih payah leluhur seperti yang kami hadapi waktu dulu Mbah Guru atau Pak D Takrib Hadi Darsono yang berjuang mati-matian untuk mengungkap sejarah Lasem. Ini banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Karena pada saat itu Mbah Guru bertempat tinggal di Kudus. Ini kalau pulang ke Lasem pasti di rumah saya. Sedangkan Mbah Guru kalau pulang ke Lasem ini jarang sekali di rumah. Jadi kalau saya nyatakan itu rumah seperti rondan. Hanya singgah ya saya. Ya. Jadi pagi sudah keluar. Ini nanti sampai malam baru pulang. Di sini Pak ya? Enggak, di rumah Karangturi. Oh ya, yang Kemendung ya? Iya. Jadi biasanya dari rumah dia jalan ke utara sedikit, turun di bawah jembatan Kemendung, langsung menelusuri Kalen. Berarti penelitian arkeologis. Iya. Oh iya. Itu setiap hari. Kalau pulang-pulang hanya bawa batu. Oke, berarti ini juga kaitan dengan yang sumber sili, sumber kirang. Betul. Jadi dia bisa menceritakan iki watu iki sing saka kene iki ceritanya gini. Itu kalau sudah bercerita itu semalam suntuk belum selesai. Mbah Guru itu ya? Mbah Guru. Maka dari itu kalau hal semacam ini tidak kita hargai, terus terang, saya secara pribadi sakit hati. Mengapa demikian? Karena saya tahu langsung bagaimana perjuangan Mbah Guru sampai semacam itu. Seperti pembuatan stupa di sini, terus di makamnya Mbah Kamsah, itu hasil karya Mbah Guru sendiri. Jadi pada waktu itu dia sudah ditulis, terus membuat stupa-stupa itu di sebelah timur rumah. Itu dibuat sendiri. Nah, maka dari itu untuk melanjutkan perjuangan Mbah Guru, yang mana saat ini di Sengkuyung banyak sedulur, ayolah kita pererat tali persaudaraan untuk mencapai cita-cita Mbah Guru. Walaupun di sini juga ada di antara keluarga sendiri yang cuek saja juga ada. Itu hal yang wajar bagi kami. Orang banyak Pak, hanya orang banyak. Kita tidak memaksa, walaupun itu saudara, kita tidak memaksa. Kita butuh kesadaran. Karena kalau mereka tanpa muncul kesadaran, justru nanti bahaya bisa membengkokkan sejarah. Tapi kalau muncul dari kesadaran sendiri, dia akan mengikuti arus yang sebenarnya. Gitu. Nah, untuk kedepannya, monggo untuk sedulur-sedulur yang sudah nyengkuyung ini bisa gedok tular pada yang lain, menceritakan ini non sewu yang kami harapkan bukan hanya yang terarah pada yang Guru Santi Bodro saja, terus Panji Margono, Panji Kamsah, Panji Karsono. Kalau bisa, ayo Lasem kita bedah
Karena sepengetahuan kami, setiap desa di situ muncul ada saling terkait. Iya, Ya. betul. Ini sehingga nanti sesuai dengan apa yang saya tadi sampaikan, yang mana dari siswa-siswa SD, karena saya dulu guru SD, ini diharapkan mereka mengetahui bagaimana cerita sejarah Sejak kecil ya. semenjak kecil. Oke. Nah, maka dari itu, kalau memang ada di antara kalian, misalnya Mas Iksan ini, oh saya tuh leluhur saya si A, makamnya di sini. Monggo di situ ditulis silsilah, sehingga jenengan mempunyai data yang akurat. Jadi bukan hanya cerita, ini yang pertama. Yang kedua tujuannya, apabila ada yang ingin membelokkan, kita mempunyai dasar kuat. Ada bentengnya lah. Iya. Maka dari itu non sewu di makam buyut saya buat silsilah semacam itu, bukannya saya ingin menunjukkan iki loh aku terah keturunan, enggak. Kami ingin mengamankan ini jangan sampai diganggu gugat. Sejarah karena sejarah. Iya, itu. Karena untuk di Lasem banyak sekali yang dirubah-rubah dan ada pula yang mengaku-ngaku, aku monggo ini pernah terjadi juga. Ada yang mengatakan, saya itu keturunan Lasem. Oke, ayo ketemu dengan saya. Kalau memang dia yang benar, saya mundur. Tapi kalau saya yang benar, tolonglah jangan dirubah-rubah. Bukannya saya tidak boleh jenengan semua untuk bercerita, enggak. Tapi tolong jangan dibelokkan. Karena perjalanan sejarah leluhur ini tidak seperti saat ini. Dulu taruhannya darah dan nyawa. Betul. Ayo kita hargai. Maka dari itu untuk panjenengan dengan saudara-saudara yang saat ini menyengkuyung, bukan hanya putra daerah Lasem saja, yang mana seperti Sujong ini dari Jakarta, yang mungkin secara singkat tidak ada hubungannya dengan Lasem, tapi kalau diperpanjang akan ketemu. Ya, ini mungkin jauh. Kalau jalannya ini sudah buahnya itu saja mau kok. Iya, apalagi orang Lasem. Ngapain sendiri. Yang kita orang Lasem sendiri makan di Lasem, tidur di Lasem, berak di Lasem. Mengapa kita tidak mau dari bumi Lasem dan justru ingin merusak? Itu. Ini tolong. Saya selalu berdoa. Saya bawakan dalam doa supaya mereka itu bisa diberi kesadaran. Jadi seperti yang disampaikan oleh Sujong tadi, ingin cari rezeki, tapi yang benar lah. Dan kami dari keluarga sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada jenengan semua yang justru kami merasa kalah. Ya, kami yang ada terah keturunan, mengapa tidak bangkit lebih dulu? Justru kalah dengan jenengan ini. Maka saya bersyukur. Saya mewakili keluarga, matur nuwun. Ya. Nanti kita bisa berjalan bersama-sama dengan hal semacam ini. Jenengan adalah saudara saya. Monggo nanti jaga yang baik, jangan sampai terjadi benturan-benturan yang mana sesuai dengan leluhur kita. Kita tidak membedakan ras, agama, suku, tapi yang penting bersatu. Itu harapan saya, sehingga nanti bisa berjalan lebih bagus. Demikian. Matur nuwun. Monggo Sujong dengan pertanyaan yang sama. Ya, sebenarnya tadi yang sudah diucapkan oleh Mbak Broto itu udah komplit ya singkatan. Tapi izinkan saya tambahkan sedikit lagi. Kembali lagi, saya coba izin tegaskan lah di publik. Cobalah kalian mengkaji kembali sejarah-sejarah leluhur-leluhur di Nusantara terdahulu. Contohnya dalam ini Lasem aja dulu. Keringat, air mata, darah sudah tercucur. Gitu. Dan kalau bukan karena bela
mati tumpah darah mereka dulu, kita tuh nggak ada sekarang, bro. Lah terus alasannya apa? Mungkin belum merdeka. Iya, dasarnya apa untuk sampai kita sampai pada akhirnya tuh bisa melupakan, menanggalkan, meninggalkan mereka. Bahkan membelokkan sejarah mereka. Lagi. Gawat, bro. Nggak usah pakai ketemu-temu peluru. Kalau sekarang mah, yang penting mah kita tetap jalanin aja, lanjutin perjuangan mereka, kearifan mereka gitu loh, kualitas mulia mereka gitu loh. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita coba pelajari dan kita ulik, kita gali dari Bumi Lasem. Itu seperti misalnya toleransi, akulturasi budaya, istilahnya kerukunan, persatuan. Ini loh kualitas-kualitas mulia dari Lasem yang saya mau coba untuk gaungkan ke publik, supaya bisa jadi bahan pembelajaran buat kita gitu loh, bekal untuk kita di kedepannya gitu. Gitu. Maka dari itu bagi saya mungkin cukup ya, Seksan ya. Udah saatnya lah. Udah saatnya kita coba lagi untuk kaji kembali lagi. Seperti apa sih leluhur kita dulu, Nuswantoro kita ini, tanah suci dan sakti ini. Gitu loh. Jadi monggo sobat semuanya. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Broto, apa yang disampaikan oleh Suhujung, kaitannya dengan saatnya kita bersatu menjadi mencoba untuk memajukan Nusantara, salah satunya dimulai dari Lasem. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan, bisa manfaati orang banyak ketika Lasem ini sejarahnya terbuka, maju, banyak orang yang datang ke sini. Secara teknis itu mungkin UMKM akan meningkat, terus pendapatan orang-orang di desa juga akan meningkat ketika pemerintahnya juga paham apa itu sejarah Lasem, apa itu sejarah Rembang, bagaimana cara memajukannya. Tentu ini akan menjadi manfaat yang sangat luar biasa bagi penduduk Lasem dan Rembang, bahkan Jawa dan Nusantara. Karena tanpa bersatu, semaju apapun kota itu, omong kosong kok bisa maju. Sekaya apapun sumber daya alamnya, sekaya apapun orang-orangnya, jika orang-orang itu tidak rukun, omong kosong kita bisa maju. Kan gitu. Omong kosong kita bisa merdeka jika dulu orang-orang semasa Soekarno, Kartini, dan pejuang-pejuang lainnya tidak bersatu. Saya dari orang Jawa, saya dari orang Sulawesi, Papua, Maluku, jika masih tidak menanggalkan egonya terkait dengan saya ini orang daerah ini, maka nggak akan kita menjadi Nusantara gitu. Maka sekali lagi kami sampaikan tujuan utama dari kita ngobrol di sini adalah bagaimana kita bisa ikut menyadarkan dulu-dulu semua untuk saatnya bersatu, tanpa memandang Pak Broto Kristen, Gus Suhujung misalnya kejawen, Buddha atau sebagainya, saya Muslim, tanpa memandang itu. Tanpa memandang itu, mari saatnya kita bersatu. Nah, ini kebetulan dari sedikit, Mas. Monggo Pak Broto. Nih. Monggo. Dipegang aja, Pak. Non sewu. Mungkin kalau ini juga ide dari saya pribadi, sehingga memunculkan seperti kaos yang saya pakai. Di sini mungkin bukan kita hanya ingin gaya-gaya, enggak. Di sini tertera Istana 48. Mungkin ada tanda tanya, opono kerajaan 48. Ya tak? Kami punya rumah, itu adalah istana kami. Sedangkan 48 ini adalah alamatnya. Nomornya? Iya, nomor. Jalan Jatirogo 48. Di Desa Karangturi, Pak ya? Desa Karangturi. Ya. Kalau dulu Jalan Jatirogo 48, sekarang Jalan yang Sambu katanya. Yang benar yang mana enggak tahu. Karena saya menggunakan alamat dua-duanya masih terpakai. Maka dari itu di sini saya buatkan Istana 48. Ini merupakan suatu kebanggaan karena lokasi itu adalah dulu-dulunya yang ditempati oleh Buyut Karsono. Sebetulnya rumah itu hanya pemberian dari Mbah Karsono kepada anak perempuan satu-satunya, Mbah Kasmah. Tapi untuk rumah Mbah Karsono yang asli itu nyebrang jalan masuk Desa Jolotundo.
tepatnya di belakang rumah Mbak Karmiati. Bu Sukarmiati. Bu Sukarmiati itu sebagai canggah. Hanya untuk Mbak Kasma ini putra satu-satunya yang wanita. Sehingga sampai saat ini lokasi 46 dan 48 masih di tangan keluarga. Maka dari itu kita berusaha untuk 2 itu jangan sampai jatuh pada orang lain. Nanti dibongkar malah, Pak. Memang kita rencana membongkar jadi rumah yang asli. Merenov ya. Rumah yang asli nanti kita tata kembali, kita tempatkan di tengah sebagai pendopo. Terus nanti bagian tepi kita buat letter U, ini kita buat kamar-kamar. Bisa buat forum Pak di sana Pak? Iya. Ngobrol-ngobrol. Gitu. Dulu pada waktu Mas Win putra Mbah Guru masih itu punya keinginan untuk membuat yayasan di situ. Maka kita nanti akan berusaha, ya non sewu seandainya tidak yayasan, kita gunakan untuk balai pertemuan keluarga. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau memang nanti ada saudara-saudara yang ingin uri-uri leluhur, monggo. Sampai saat ini pun misalnya kok ada dulur-dulur yang dari luar daerah nanti ingin transit di 48, saya siapkan. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan sehingga nanti jangan salah persepsi ini istana 48 terus wah no kerajaan 48. Itu maksud tujuan kami di situ. Terima kasih. Pak Broto Suhucung, berarti keluarga membuka lebar ketika ada dulur-dulur yang ingin pertama mengunjungi makam Mbah Karsono, dipersilahkan berada di kuburan pemakaman umum Mahbang ya, Mahbang Desa Karangturi, dipersilahkan untuk datang untuk berziarah, kemudian macam-macam napak tilas. Kemudian kalau ingin berkunjung ke Pak Broto bisa datang langsung ke transit di sana. Bisa. Daripada nanti menyewa hotel dan sebagainya. Sip. Berarti Putra Wayah Lasem yang ada di seluruh Indonesia, jika berkunjung ke Lasem, Pak Broto siap untuk memfasilitasi kaitannya dengan penginapan dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat Rembang TV, mungkin itu ya Suhucung ya? Atau Suhucung ada tambahan lagi? Enggak, ini gimana nih? Oh ya, ini mau kebetulan saya karena Rembang TV ada di Desa Dasun secara sekretariat. Kebetulan kami ada 2 buku ini. Yang pertama Pemajuan Kebudayaan Desa Dasun. Ini kebetulan yang menulis adalah Mas Angga Hermansyah. Ini adik saya sendiri, adik kandung. Kemudian ini Dasun, Jejak Langkah dan Visi Kemajuannya. Ini kebetulan saya sendiri yang menulis. Ini akan kami hadiahkan kepada Suhucung dan Pak Broto. Ada satu lagi di tasnya Mas Ilham, Mas. Atau di mana? Ah, itu. Mungkin yang satunya ke Pak Broto. Nah, ini. Mungkin langsung disampaikan Mas Ilham. Nah, ini hadiah dari Rembang TV. Dari Rembang TV, matur suwun. Ya, sama-sama. Matur suwun. Nggih. Jadi itu sahabat-sahabat yang persembahan dari kami. Sekali lagi tujuan kami untuk melakukan dokumentasi ini tak lain tak bukan adalah bagaimana kita bisa percaya diri, merasa bangga, merasa terpanggil lah sebagai orang Rembang, orang Lasem. Ternyata di Lasem, di Rembang memiliki sejarah yang luar biasa. Dan buku ini bagian dari ikhtiar kami kaitannya untuk membuka. Ini satu desa saja sudah jadi 2 buku loh. Bagaimana jika di Lasem ini ada 20 desa. Ini bisa menjadi inspirasi banyak orang kaitannya bahwa saya bangga menjadi orang Dasun misalnya kan. Saya bangga menjadi orang Lasem, saya bangga menjadi orang Rembang, dan saya bangga menjadi orang Indonesia.
Saya ini juga perlu dicontoh untuk Ya. semua desa. Ya, ya, monggo. Seperti apa yang saya sampaikan Nggih, tadi. monggo dulur-dulur. Mas Eksan, Iya. terima kasih Iya. atas pemberiannya. Ya, siap. Nah, di sore yang indah ini, Iya. kalau boleh saya diizinkan, saya boleh izin closing nggak? Ya, boleh, Nah, monggo. sekalian doain sama Ya, Samuel. siap. Saya Suhucung, atau bisa dikenal juga dengan nama Ki Panunggal Rasa, senantiasa mendoakan kalian semua yang terbaik. Bekerja lan rahayu. Bangkitlah Jawi-Jawi suci Nanda Kasweta. Iya. Jowo Jawi Jawoto. Lasem Pusaka Pancar dan Pemersatu. Lasem, salam lasem. Santi, rahayu, Rahayu. rahayu. Selamat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Matur suwun.